Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, rasakan hadiratnya. Jangan lepaskan, tetap pertahankan di hadiratnya. Kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan saya angkat dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Di antara ke-10 itu tidak ada satupun yang kita kenal namanya. Sehingga kita tidak perlu kesulitan dalam hal ini membahas kisah ini untuk menyinggung pribadi demi pribadi dengan menyebut namanya, karena mereka semua tak bernama. Tetapi biarlah kisah ini memberi masukan bagi kita sekalian bagaimana cara kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Dari kisah ini saya angkat tema diselamatkan untuk memuliakan Yesus. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, bertobat lahir baru, sehingga saudara benar-benar telah mengalami kelahiran baru dalam hidup saudara dan punya kepastian bahwa saudara kalau sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, pasti saudara masuk sorga. Maka ada tanggung jawab bagi diri kita untuk selama kita hidup di muka bumi ini, kita memuliakan Yesus. Sebab ekspresi orang yang sudah diselamatkan adalah hidupnya memuliakan Yesus. Kalau ada orang Kristen mengaku pengikut Yesus, tetapi dia tidak mengekspresikan keselamatan dalam hidupnya, maka kekristenannya masih diragukan. Jangan-jangan dia belum benar-benar percaya kepada Yesus. Jangan-jangan dia belum benar-benar bertobat, apalagi alami kelahiran baru. Itu sebabnya mari kita mencontohi kisah ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, untuk memudahkan kita mengerti bagian dari kisah ini, tentunya kita harus membacanya terlebih dahulu, bukan? Saya yakin mungkin kalau saudara sudah sekian lama ikut Tuhan, saudara pernah membaca kisah ini. Saudara pernah dengar kisah ini. Apalagi saudara yang pernah duduk di bangku sekolah, terus di remaja, pemuda, pasti saudara berulang-ulang membaca kisah ini. Tapi siapa tahu ada di antara kita yang hadir pada sore ini dan belum membaca kisah ini. Sehingga belum tahu persis jalan ceritanya seperti ini. Saya mulai baca dari ayat 1. Dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Yesus berjalan menuju Yerusalem, menyusuri Samaria dan Galilea. Ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, tidak disebut desa apa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri dari jauh. Jadi mereka tidak berani menghampiri Yesus lebih dekat lagi. Mereka hanya berdiri
dari jarak yang agak jauh. 13. Dan berteriak. Dari jarak yang jauh itu mereka berteriak. Lihat isi teriakan mereka. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka memohon belas kasihan Yesus. 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, ketika Yesus mendengar teriakan ke-10 orang kusta ini, Yesus berpaling memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Imam-imam ini kerjanya di bait Allah. Dan sementara mereka di tengah jalan, jadi mereka ikuti perintah Yesus. Mereka langsung berjalan menuju bait Allah di Yerusalem. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir alias sembuh. Jadi tahir ini bukan nama orang, saudara Tohir, Tahir. Tapi ini bahasa Indonesia yang artinya pulih, sembuh. Ayat berikutnya. Seorang dari mereka, dari ke-10 orang kusta ini, seorang di antaranya, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kembali di sini artinya kembali mendatangi Yesus. Dan ketika dia kembali dengan memuliakan, memuji Yesus. Dengan bukan hanya dalam hati, tapi suara yang nyaring seperti tadi saudara memuji, menyembah dan memuliakan Yesus dengan suara yang luar biasa. Berikutnya, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Berikut. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Jadi Yesus tahu bahwa semuanya alami kesembuhan, tahir. Di manakah yang 9 orang itu? 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Siapakah orang asing ini? Orang yang disembuhkan. Yang dimaksud orang asing ini apa? Kita lihat ayat terakhir. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap selama saya menjelaskan hal ini, kalau saudara bawa Alkitab, tetap saudara ada di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Walaupun toh saya tetap akan menampilkan ayat-ayat tersebut. Sekarang kita mulai dengan pendahuluan. Perhatikan saudara. Dijelaskan dalam kisah itu, Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem. Dan cara Yesus menuju Yerusalem, dia menyusuri daerah Samaria dan Galilea. Dan ketika dia berjalan, Yesus bertemu dengan orang kusta
yang jumlahnya bukan 1, 2, 5, tetapi 10 orang. Di mana ke-10 orang kusta ini berdiri dari jauh sambil berseru, memohon agar Yesus peduli terhadap diri mereka yang kusta itu, dan Yesus berkenan menyembuhkan mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka berdiri dari jauh? Tidak mendekati Yesus dan menghampiri Yesus dengan lebih dekat lagi, tetapi dari jarak yang cukup jauh. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu di Israel, orang-orang kusta tidak diperbolehkan untuk berkeliaran menurut sekeenak atau kehendak hatinya. Tetapi mereka harus disisihkan di satu tempat tersendiri dan tidak boleh bersosialisasi dengan masyarakat umum. Saya waktu kecil, saudara, ketika sekolah lewat pasar, ada orang kusta minta-minta. Kustanya diperlihatkan, tangannya disodor-sodorkan, yang jarinya udah gak karu-karuan itu. Tapi di Israel tidak bisa begitu. Mereka harus disisihkan, dikucilkan, tidak boleh berkomunitas dengan masyarakat. Selain itu perhatikan, mereka harus mengenakan pakaian yang compang-camping. Kalau toh ada orang memberi baju kepada mereka yang utuh, bagus dan pantas, tapi mereka harus robek-robek. Supaya dari jauh orang sudah mengenal ada orang compang-camping, berarti dia nggak boleh didekati. Dan orang itu pun tidak boleh mendekat sehingga compang-camping itu jadi identitas mereka. Selain itu perhatikan Bapak Ibu, rambut mereka. Tadi pagi saya katakan mode rambut pria pada umumnya pada saat itu, saudara, adalah rata-rata sebahu. Dan mereka acak-acak begitu rupa rambut mereka sehingga terlihat berantakan. Sehingga bukan hanya baju yang menandai bahwa mereka orang yang tidak boleh didekati, tetapi juga rambut. Bahkan mereka harus memberi tanda supaya orang yang mungkin gak tahu karena mungkin lagi ngobrol berjalan mendekat dengan mereka, maka dari jauh mereka sudah memberi tanda. Tandanya apa? Mereka berseru dengan berkata, najis, najis. Jadi saudara bayangkan kalau ke-10 orang itu, 10-10-nya berteriak najis, mungkin 100 meter orang sudah bisa tahu. Najis, 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 kami najis. Gitu. Harus menandai begitu rupa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari jauh mereka berseru, Yesus. Mungkin seruan saya ini enggak sekeras mereka, apalagi 10-10-nya. Guru, mereka kenal Yesus sebagai guru, tapi mereka enggak pernah bisa dekat untuk dengar suara Yesus, ajaran Yesus. Lalu mereka berkata, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kusta yang gambarannya orang berdosa
berseru kepada Yesus. Dan Yesus peduli kepada mereka. Dari mimbar ini saya ingatkan saudara, jangan takut berseru kepada Yesus. Saya ingin dengar suaranya, amin gitu. Jangan segan meminta kepada Dia, yaitu Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang peduli. Dia menaruh perhatian kepada saudara. Dan kalau kita berseru memohon kepada Dia, Dia Allah yang peduli. Dia bukan Allah yang cuek, yang gak mau tahu, tetapi Dia sangat peduli kepada saudara. Itu sebabnya jangan pernah merasa segan untuk meminta, memohon kepada Yesus. Perhatikan ayat ini. Mazmur 22 ayat 6. Kepadamu mereka berseru, kata pemazmur. Dan mereka terluput. Kalau saudara tahu berseru kepada Yesus, masalah apapun yang saudara sedang hadapi, bahkan keadaannya mengancam saudara begitu rupa, orang yang berseru kepada Yesus Dia tidak akan biarkan. Kalau Dia ada masalah, Dia sanggup luputkan kita dari masalah. Berikutnya, Mazmur melanjutkan, kepadamu mereka percaya. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Dia, percaya kepada Dia, janji Tuhan dan mereka tidak mendapat malu. Mungkin ada masalah yang begitu berat menindih saudara, sehingga saudara rasanya sulit untuk keluar dari masalah itu. Dan saudara merasa bahwa aku akan dipermalukan karena aku tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau kita percaya kepada Dia dan berseru kepada Dia, Dia sanggup saudara melepaskan kita dari masalah yang mungkin mempermalukan kita begitu rupa. Percayalah dan berserulah kepada Dia. Dia penolong kita. Yesus kita, Yesus yang berjanji akan meluputkan dan tidak membiarkan orang yang berseru kepada Dia, dan orang itu tidak akan dipermalukan. Diberi jalan kelepasan, diberi jalan pertolongan. Itu sebabnya ketika mereka berseru, Yesus gak cuek saudara. Yesus, Guru, tolong kami. Yesus berpaling. Coba lihat ayat yang ke-14. Dia langsung berpaling walaupun Yesus tidak mendekat. Karena tetap Yesus harus menjaga ketentuan yang sudah diatur oleh masyarakat pada saat itu. Dia berpaling. Dengan berpaling Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dia minta, Yesus minta 10 orang kusta itu pergi. Tampakkan diri kepada imam-imam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa Yesus tidak langsung datang saja? Toh kedatangan Yesus pasti untuk memulihkan mereka. Ketika mereka pulih sembuh dari kusta, Yesus dan 10 orang kusta itu bebas dari peraturan. Kalau orang mau mempersalahkan, kami sehat-sehat kok.
Oh iya ya. Tetapi kenapa Yesus nggak datang? Lalu menyembuhkan mereka. Kenapa? Karena Yesus mau menguji iman 10 orang kusta ini. Yesus minta mereka datang kepada imam-imam. Karena Yesus ingin melihat sejauh mana iman kesungguhan orang-orang kusta ini. Dan mereka benar-benar mengikuti apa yang Yesus perintahkan itu datang kepada imam. Padahal kita tahu saudara, orang kusta kalau mendatangi para imam, pasti sudah barang tentu akan ditolak. Karena imam-imam adalah kudus. Imam tidak boleh menghampiri orang kusta, dan orang kusta pun tidak boleh menghampiri, mendekati para imam. Saya ingin memberi kepada saudara nasihat terlebih dahulu. Sebuah peringatan. Semakin kita dekat dengan kedatangan Yesus kedua kali, kita akan menghadapi semakin banyaknya tantangan yang akan menguji iman kita. Kenapa? Menjelang kedatangan Yesus kedua kali, tantangan terhadap iman kita semakin hari semakin hebat. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya hari-hari ini kita membangun iman kita, supaya iman kita semakin meningkat. Sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, iman kita bukan melorot. Bahkan sama sekali tidak lagi berjemaat. Karena kita sudah kehilangan iman. Tetapi sebaliknya, iman kita semakin bertumbuh dan meningkat. Perhatikan ayat ini. Ayat ini sangat populer sekali. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada umat Tuhan. Ia akan segera membenarkan mereka. Yesus akan datang dan membenarkan orang-orang yang percaya. Tetapi masalahnya, perhatikan kalimat berikutnya. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apabila Yesus datang kedua kali, dia bertanya, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Bagaimana dengan iman saudara? Itu sebabnya saya ajak saudara untuk melihat bagaimana tentang iman ini melalui peristiwa ini. Mari kita perhatikan lebih jauh. Tujuan Yesus untuk menyuruh 10 orang kusta itu, memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam, adalah, sekali lagi saya katakan, merupakan ujian iman bagi ke-10 orang kusta itu. Sekali lagi saya ulangi, karena imam-imam tidak boleh mendekat dengan orang-orang yang, khususnya orang kusta. Gak bisa sembarangan orang. Demikian juga orang kusta itu tidak bisa mendekat kepada para imam. Jadi perintah Yesus ini seolah-olah perintah yang tidak mungkin.
mungkin dapat dilakukan. Tapi Yesus perintahkan yang menarik saudara ke 10 orang kusta itu. Mereka mentaati. Jadi mereka punya iman. Mereka lakukan saudara. Walaupun mereka dengan pakaian compang-camping untuk menandai, sudah barang tentu semakin dekat dengan bait Allah, semakin banyak orang di sana. Karena setiap hari pasti ada orang yang berurusan dengan para imam di bait Allah. Semakin mereka dekat, semakin tantangan. Orang-orang yang sudah melihat dari jauh saudara, mereka tentu berpikir jauh tentang orang-orang kusta ini. Dengan rambut yang berantakan gak karuan. Bahkan mereka sendiri harus menandai diri mereka dengan berkata, najis, najis, kami orang najis. Udah tahu najis kok justru datang ke bait Allah mendekati imam-imam. Sedangkan seorang imam pelayanannya ada di bait Allah. Seperti saudara lihat ayat ini. Saya tidak membaca, tetapi nanti saudara membaca di rumah. Dan orang berpenyakit dan cacat tidak boleh ada di bait Allah. Karena najis. Mereka hanya bisa sebatas di pintu gerbang di halaman luar. Itu sebabnya kita lihat ada kisah pengemis yang kusta di bait Allah. Pasti gak boleh masuk ke halaman dalam. Dia hanya bisa di luar. Begitu rupa. Karena apa? Najis. Dengan lain kata sekali lagi saya tekankan kepada saudara bahwa perintah di sini adalah perintah yang bisa dianggap mustahil untuk dilakukan oleh orang kusta itu. Tetapi ini yang menarik, bukan? Walaupun mustahil, 10 orang kusta itu dengan iman. Tanpa bantahan, tanpa keraguan, mereka ikuti perintah Yesus itu dengan penuh ketaatan. Satu lagi catatan buat saudara di sini. Kalau saudara baca firman Tuhan yang bentuknya perintah, untuk saudara hampiri Tuhan, datangi Tuhan. Walaupun itu mustahil, gak masuk akal. Jangan takut, jangan ragu. Hampiri Yesus yang penuh belas kasihan. Seperti orang kusta ini. Alami mujizat luar biasa. Saudara pun kalau hampiri dengan iman, Yesus sanggup mengadakan mujizat. Walaupun gak ada seorang hamba Tuhan yang sering kali pada umumnya jemaat meminta, doakan saya, tumpangi tangan saya punya masalah. Tapi saudara bisa datang secara pribadi, walaupun mustahil, Yesus membuka tangan untuk saudara. Sekarang kita lihat hasilnya. Kalau saudara lihat catatan di Alkitab saudara, Lukas 17 ayat 14 bagian B. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Karena mereka lakukan walaupun dirasa mustahil. Aku jalan, aku ikuti perintah Yesus. Mereka alami tahir. Nah masalahnya, sesudah ditolong oleh Yesus, seringkali kita pun seperti 9 orang kusta. Lupa.
Iman luar biasa ya. Mereka ikuti perintah Yesus. Tetapi setelah disembuhkan, tidak semuanya mencari Yesus dan menjadi jemaat yang setia. Saudara, catat baik-baik, ingat ini. Jangan sampai kita ikuti perilaku 9 orang kusta yang tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu beribadah, melalaikan ibadah, bahkan menyepelekan. Sehingga ibadah itu kalau bisa syukur, kalau enggak beribadah juga enggak apa-apa. Sehingga saudara enggak pernah merasa tertuduh ketika tidak beribadah. Kita lanjutkan dulu. Mari kita perhatikan. Mazmur 19 ayat yang ke-9 berkata begini. Titah Tuhan itu tepat. Titah Tuhan, perintah Tuhan. Anjuran Tuhan dalam firman Allah itu tepat. Gak pernah salah, gak pernah keliru. Hasilnya apa? Menyukakan hati. Dalam terjemahan lain yang lebih tepat, membuat hati bersukacita. Jadi saudara jangan pernah segan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena hasilnya membuat saudara bersukacita. Bukan berduka cita, tapi bersukacita. Berikutnya, perintah Tuhan itu murni. Pure. Nggak ada motivasi yang salah. Kalau manusia memerintahkan, mungkin ada maksud-maksud di balik perintahnya itu. Tetapi perintah Tuhan itu murni, pure. Membuat mata bercahaya. Bagaimana orang matanya bercahaya? Yang dimaksud adalah membuat kita terpesona kepada Yesus. Saudara, sejak lahir baru, tiap membaca firman Allah, mendengar perintahnya, selalu membuatku terpesona, kagum akan Yesus. Ini jadi pengalaman kita kalau kita mentaati firman Allah. Sayang saudara, dari ke-10 orang kusta itu, bayangkan perbandingannya 1:9. Cuma 1/10 orang yang benar-benar mengalami ini. Tetapi yang lain cuek, gak peduli. Mengabaikan firman Allah, perintah Tuhan yang luar biasa itu. Apa yang ke-10 orang kusta itu lakukan setelah mereka sembuh dari kustanya? Ini yang kita lihat saudara, ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ya, dia terpesona. Sehingga dia kembali dan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kata firman Allah dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 ini. Perhatikan baik-baik. Hanya seorang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Kalau kita lanjut dengan ayat 16, lihat ayat 16. Ketika dia kembali, waktu pertama berjumpa Yesus, dia hanya bersuara dari jauh.
Yesus Guru, tolong kami. Minta tolong kepada Yesus. Tetapi setelah dipulihkan, dia tidak tahan, saudara, hanya berdiri dari jauh. Dia hampiri Yesus, bahkan tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang telah diselamatkan, roh, jiwa, dan tubuhnya akan menghasilkan buah ucapan syukur dari mulutnya. Itu sebabnya kalau pengalaman yang sama saudara alami dalam hidup saudara, coba perhatikan ke caption. Orang yang telah diselamatkan, apa? Roh, terus jiwa dan tubuhnya. Jadi kelengkapan seluruh kehidupannya. Dikatakan akan menghasilkan manusia-manusia yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya juga begitu yakin percaya. Saya akan tetap melihat orang-orang yang benar-benar mengalami pengalaman keselamatan dalam stadium bukan hanya sekedar fisik yang tubuhnya disembuhkan, tapi roh dan jiwanya tidak. Paling mungkin dia datang sekali, mengucap syukur, selesai, dan gak pernah muncul lagi. Seperti 9 orang kusta ini. Tetapi dia akan menghasilkan buah ucapan syukur yang akan tetap secara intens beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya lihat catatan berikutnya. Keselamatan bukan wilayah jasmani. Sakit, sembuh, selesai, selamat. Bukan wilayah jasmani. Bila hati, batin, atau roh kita belum dijamah, belum benar-benar mengalami keselamatan di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, maka orang tersebut tidak dapat mengekspresikan keselamatan itu. Coba klik berikutnya. Kenapa? Orang yang hanya secara fisik, tapi batinnya tidak benar-benar mengalami keselamatan di dalam hidupnya, tidak dapat mengucap syukur secara intens sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh tahu mengucap syukur kepada Tuhan sehubungan dengan keselamatan yang dialaminya. Perhatikan. Keselamatan adalah pengalaman hati, pengalaman batin, pengalaman roh yang berdampak kepada jiwa, barulah kepada tubuh. Itu sebabnya tadi saya katakan, keselamatan bukan pengalaman jasmani semata, tapi pengalaman rohani. Sehingga saudara benar-benar dapat membuktikan kekristenan saudara. Apapun keadaan dan kondisi serta tantangan yang saudara hadapi dalam perjalanan hidup. Orang yang benar-benar mengalami keselamatan karena pengalaman hati, batin, rohnya.
dia akan tetap menjadi pengikut Yesus yang setia. Itu sebabnya jangan heran bila ada orang yang mengaku percaya, disembuhkan, tetapi tidak beribadah. Bahkan pret, saudara, murtad. Karena bukan pengalaman roh. Saya berharap kepada Tuhan. Sebagai gembala saya yakin para staf gembala pun memiliki hati yang sama. Mendoakan umat setiap kali datang menghampiri Tuhan. Tuhan tolong supaya jemaat benar-benar mengalami pengalaman hati, batin, atau roh dalam pengalaman kehidupannya mengiring Yesus. Sehingga orang itu gak akan mungkin digeser oleh masalah apapun. Dia akan tetap menjadi jemaat yang setia. Bahkan memenangkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus. Nah, apa yang menjadi penyebab? Perhatikan saudara. Orang tersebut hanya fisiknya yang disembuhkan. Tetapi hati batin atau rohnya belum alami kesembuhan yang sesungguhnya. Yaitu keselamatan. Sebaliknya saudara lihat, orang yang disembuhkan hati, batin atau rohnya, apapun yang dia alami dalam pengiringannya kepada Yesus, dia akan tetap setia dan menjadi pengikut Yesus yang sejati. Saya yakin saudara pun akan mengalami hal yang sama kalau keselamatan itu benar-benar alami. Saudara alami dalam roh dan batin saudara. Imannya tidak bisa dipengaruhi oleh masalah apapun juga. Ini dia. Rupanya kliknya susah saudara, jadi susah keluarnya ya. Coba kita lihat ayat ini. Roma 8 ayat 35. Saya kepingin saudara membaca semuanya. Dan ini jadi komitmen kita. Dalam pengiringan kita. Karena Kristen yang kita alami. Bukan cuma sekedar urusan batin, jasmania. Tetapi pengalaman batinia. Yang tidak bisa digeser oleh apapun juga. Siap? Jangan ada yang diam ya. 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Pasti semuanya akan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini harus jadi pengalaman kita. Ini hanya bisa dibuktikan oleh orang-orang yang rohnya, hatinya, batinnya benar-benar telah mencicipi keselamatan itu. Bahkan pedang di leher pun dia akan tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Saya baca artikel saudara, ada 70 orang dibunuh begitu rupa di Eropa. Karena mereka jadi pengikut Yesus. Mereka begitu punya daya tahan yang luar biasa. Walaupun tantangan begitu hebat. Sayang, saya nggak tampilkan ya artikel ini, sebenarnya bagus sekali.
Mereka bertahan, mereka lebih memilih Yesus daripada harus hidup tetapi berpisah dengan Yesus. Sangat luar biasa. Sebab itu mari kita perhatikan saudara, pernyataan Yesus kepada satu orang kusta yang disembuhkan dan bersyukur itu. Saya berharap saudara nggak usah lagi utik-utik yang 9 itu, jangan ditiru sudah. Itu sebabnya saya nggak mau mengangkatnya lagi. Tetapi kita perhatikan kepada seorang yang tahu mengucap syukur karena pengalaman rohani akan keselamatan itu yang sudah dia alami dalam dirinya. Ayat yang ke-19. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, kata ia di sini adalah Yesus, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Menarik sekali ucapan Yesus. Yuk kita dalami. Kita dalami seperti apa ucapan Yesus yang berkata, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, dalam bahasa Inggris, saya bukan melebihkan Inggris. Kebetulan terjemahan bahasa Inggris bagus sekali. Dipakai kalimat ini. Dan Yesus berkata kepada orang kusta. Satu orang yang disembuhkan dan datang kembali kepada Yesus ini. Bangkit, pergi. Imanmu sudah membuat kamu sempurna, utuh. Coba kita lihat lebih jauh saudara. Bangkit, pergilah, kata Yesus. Imanmu telah memulihkan kamu secara sempurna, secara utuh. Bahkan lebih dalam lagi dalam bahasa Yunani, kata sempurna atau utuh di sini dipakai kata tulisannya dalam bahasa Yunani seperti itu. Tapi kalau dibaca sozo, ada D-nya, sozo. Artinya apa? Keselamatan yang sesungguhnya. Pergi. Kamu sudah terima keselamatan yang sesungguhnya. Bukan keselamatan karena fisikmu sudah bebas dari kusta. Tetapi nyawamu beroleh hidup yang kekal. Karena imanmu yang sungguh-sungguh itu. Apa artinya kalau kita datang keluar gereja, tetapi kita enggak sungguh-sungguh mengalami pengalaman batin dengan Yesus yang namanya kelahiran baru itu. Pengalaman kekristenan yang sesungguhnya dirubahkan saudara dari kehidupan yang lama menjadi baru. Karena pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Biarlah ini jadi pengalaman kekristenan kita. Sehingga apapun yang terjadi, saudara gak bisa diutak-atik, gak bisa digeser dalam kekristenan. Sehingga prinsip kita tetap pegang dan katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Bukti orang yang diselamatkan. Orang percaya yang telah diselamatkan akan terlihat dari yang pertama.
Menarik sekali saudara. Jarang ini dijelaskan soal ibadah. Misalnya kesetiaan, sungguh-sungguh dan ini dan itu. Tetapi penekanan tentang ibadah saudara dapatkan di sini. Lukas pasal 17 ayat yang ke-18 dari kisah ini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia kembali memuliakan Allah dan menemui Yesus. Saudara datang ke sini untuk apa? Bukan menemui Yosminandar, tetapi beribadah menemui Yesus. Ini tanda orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau yang belum diselamatkan, nggak ke gereja juga, toh ada minggu depan. Minggu depan nggak ke gereja lagi, toh ada minggu depan. Tetapi saudara yang benar-benar mengalami keselamatan, saudara akan merasa berat kalau saudara nggak beribadah. Karena inilah ekspresi dari orang yang sudah diselamatkan. Satu orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Ia kembali. Perhatikan kembalinya kemana. Ia kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Tadi sebabnya saya katakan. Pasti orang yang sudah diselamatkan, dia akan cari Yesus untuk beribadah. Orang yang sudah diselamatkan, ia sadar bahwa ia wajib beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan dia merasa rugi kalau dia tidak beribadah kepada Yesus. Sekarang kita lihat yang kedua, bukti orang yang diselamatkan. Orang percaya yang benar-benar telah alami keselamatan akan terlihat dari hidupnya yang, lihat poin kedua, memuliakan Allah. Lukas 17 ayat 15 sampai 18. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Orang kusta itu gak bawa duit karena mereka gak berpenghasilan. Maka yang dia persembahkan pujian dari mulutnya. Dengan suara yang nyaring. Dia gak peduli orang mau ngomong apa, bilang apa, seperti apa. Inilah persembahanku yang bisa kulakukan untuk Tuhan. Dia persembahkan. Sekarang apa yang saudara dapat persembahkan? Pasti saudara akan memberikan apa yang mampu saudara berikan kepada Tuhan dari apa yang saudara miliki untuk memuliakan Tuhan. Inilah tanda dari orang yang diselamatkan. Pasti dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan dia akan merasa menyesal, merasa rugi. Karena dia tidak memberi sesuatu kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan ada banyak macamnya saudara. Apalagi dengan suara nyaring. Coba lihat. Yang pertama memuji, menyembah Tuhan. Saya berharap pujian penyembahan kita akan lebih ditingkatkan lagi pada hari-hari ke depan. Dan saya ingin agar jemaat betul-betul antusias dalam memuji menyembah Tuhan. Sehingga tidak ada yang cuma jadi penonton. Padahal suaranya bagus. Dia bisa bertepuk tangan. Tapi dia menonton belaka. Karena merasa gak ada gunanya begini. Nanti kalau saya duduk dengar firman Tuhan berguna. Tidak.
pujian penyembahan adalah tanda dari orang-orang yang sudah diselamatkan, yang mengekspresikan keselamatannya kepada Tuhan lewat pujian. Perhatikan Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Aliran Pentakosta yang sekarang suka disebut karismatik, sebenarnya Pentakosta bukan karismatik. Karismatik baru muncul kemudian setelah sekian gereja Pentakosta hadir. Jadi bahan ketawaan. Tapi sekarang gereja-gereja hampir seluruhnya memuji Tuhan dengan cara seperti yang dikatakan Mazmur 40 ayat 4 ini. Yang berikutnya, hidup memuliakan Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan mengalami perubahan dalam hidupnya seperti orang kusta yang disembuhkan yang seorang itu. Di mana hidupnya karena sudah alami keselamatan, maka hidupnya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Apa saja potensi yang ada di dalam dirinya, dia gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tinggal 3 menit lagi, waktu saya pas, sudah mau habis. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini orang yang sudah alami kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang benar-benar diselamatkan, hidup masa lalunya itu enggak kelihatan lagi. Karena yang dulu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi nggak mungkin orang yang sudah diselamatkan datang ke gereja untuk mempertontonkan perbuatan masa lalunya. Nggak akan seperti itu. Orang yang hidup baru, dia akan memuliakan Tuhan dari apapun yang dibuatnya dalam kehidupannya. Karena masa lalunya sudah berlalu. Yang ketiga, memuliakan Tuhan sesuai potensi bakat saudara. Jangan dipendam. Tadi pagi ibadah kedua, paduan suaranya keren. Saya berharap GPDI Mahanaim punya paduan suara. Bapak-bapak, suara bass, tenor ataupun apa, yang wanita pun demikian, beri diri. Gunakan potensi saudara untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah dia dengan talenta saudara. Tadi pagi saya ceritakan tentang seorang bernama Dorcas. Dia memuliakan Tuhan. Sampai udah mati dibangkitkan kembali. Dan orang-orang yang diberkati, mereka bersukacita. Karena orang yang memberkati mereka itu sudah dibangkitkan Tuhan kembali. Karena potensinya yang dia berikan untuk Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah buat Yesus kecewa. Kekecewaan Yesus berkata, yang datang 10, kenapa yang beribadah cuma seorang? Ketika Yesus ucapkan itu 2000 tahun lalu, dan kira-kira kalau Yesus kita minta hadir, berdiri di sini dan mengucapkan perasaan hatinya,
dengan hati kita. Adakah dia berkata, aku bersuka cita dengan jemaat Mahanaim yang benar-benar mengasihi aku, yang benar-benar mencintai aku, benar-benar memuliakan aku dengan keberadaannya, atau sebaliknya. Yesus ucapkan dengan hati sedih, kecewa, marah. Kira-kira ucapan apa yang dia akan lontarkan? Dan biarlah sikap kita, yuk ke depan kita perbaharui. Inilah pemulihan keselamatan itu terjadi di dalam diri kita, sehingga kita menjadi jemaat yang benar-benar berubah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena keselamatan yang sudah Dia kerjakan dalam diri kita.